perihal keributan rumah tangganya Mbak Im dengan Paula nih kan akhirnya Mbak tahu kan tentang Niko. Yes, tentang Niko. Seperti apa sih Mbak? Iya, kan yang terakhir ini aku update sih katanya istri dari Niko kan akan keluar ya. Dan dari seminggu yang lalu pemberitaannya juga kan mengenai gugatannya pemohon, yaitu dibilang ada perselingkuhan. Tapi kan sebenarnya itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa nggak ada buktinya gitu loh, nggak ada buktinya. Jadi dengan Nikonya bisa keluar dan speak up, juga istrinya pastinya akan membantu banget gitu untuk menguatkan bahwa hal yang dituduhkan itu nggak benar gitu loh. Dan memang harus ada klarifikasi juga sih menurut aku ya, karena kan sini kan ya, karena kan sudah menyangkut nama baik keluarga besarnya Niko, keluarga besar istrinya, orang tua mereka masing-masing. Itu perlu sekali jangan diam aja gitu loh, karena ini juga memang harus diklarifikasi, harga diri keluarga juga kan. Seperti itu sih menurut aku. Tapi bukannya ini menjadi kesalahan Mbak Im juga karena akhirnya si Niko bisa main ke rumah akhirnya bisa. Aduh, kalau itu aku nggak bisa komen lah kalau soal ini apa kesalahan. Karena kan gini loh ya, kita tuh nggak berada di situasi dan kondisi tersebut yang menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung. Kita tuh nggak ada di situ, jadi nggak dewasa atau nggak tepat lah kalau Mams itu ikut komen mengenai apa yang sebenarnya terjadi, karena yang sebenarnya terjadi cuma mereka aja yang tahu gitu. Kita tuh hanya bisa ngedengerin dari pihaknya Baim, dari pihaknya Paula, dan kita cuma bisa berasumsi sendiri aja. Tapi untuk benar-benar tahu ya mereka, makanya ini nih harus dikelirkan dong. Udah terlanjur bola panasnya udah dilempar keluar, kita udah sampai heboh semua ya kan. Jadi ya harus dikelirkan. Kalau memang betul nggak ada ya udah, ayo speak up deh, ngomong deh biar ini clear gitu. Jadi nggak jadi asumsi liar gitu. Oke, tapi apa kedekatan antara Niko, Paula dan Mbak Im seperti apa sih Mbak? Ya itu sekali lagi ya, kalau dengar dari ceritanya Paula sendiri, dari Mbak Imnya sendiri yang aku lihat di mana tayangan ya, kan katanya Mbak Im tuh teman lama, udah sahabat lama puluhan tahun. Berarti sahabat loh ya, bener-bener bukan cuma yang kenal setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Begitu juga Paula lihat di podcast, Paula bilang itu tuh teman lama, dia juga yang ngizinin datang ke rumah. Berarti bukan orang sembarangan, bukan kayak tetangga sih yang nggak dekat atau siapa yang baru kenal. No, ini udah teman dekat banget loh, udah sahabat keluarga banget. Terus yang aku juga soroti gitu ya, yang aku juga jadikan pengen aku tanyakan lah ke Mbak Im juga, ya gimana sih sebenarnya peraturan di rumah tangganya, Kak, ini temen boleh nginep lawan jenis gitu, apakah memang biasa seperti itu ya kan. Tapi juga aku lihat beberapa video yang ada gitu ya, Mbak Im punya temen cewek juga gitu yang sahabatnya tuh deket banget ke sahabatnya gitu kan, ke sahabat lawan jenisnya. Jadi sepertinya sih sebenarnya punya sahabat atau menjalin persahabatan di keluarga mereka tuh nggak masalah untuk lawan jenis gitu loh. Tapi yang jadi masalah kenapa baru sekarang itu ditimbulkan sehingga menjadi isu dari gugatan perceraiannya itu sendiri. Kalau memang tipe rumah tangga atau tipe keluarga yang nggak mengizinkan dari awal punya persahabatan lawan jenis, harusnya mungkin masih bisa ya kita, oh iya memang keluarga mereka nih nggak ada tuh culture begitu. Tapi ini kan yang suami punya sahabat lawan jenis. Nah kenapa sekarang istrinya kok jadi kayak masalah banget gitu kalau punya persahabatan dengan teman mereka sendiri, notabene temennya si suaminya juga gitu kan. Itu yang membuat aku sebagai netizen juga, ya aku posisinya sebagai netizen lah ya, sebagai orang tua mikir gitu loh, ini kenapa sih gitu. Berarti bisa dikatakan menjadi yang tersudutnya adalah Paula ya Mbak, karena betul ya, posisi Paula nggak enak banget dong, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin ya dia mikir, oh nggak apa-apa kok, suami aku juga sahabatnya cewek-cewek semua dan deket banget loh ya, fisik ke
touch, kayak kissing, apa itu semuanya kita juga bisa lihat di banyak beberapa video-video ya, acara-acara lah kalau ketemu sama sahabatnya Mbak Im kayak gimana gitu. Nah mungkin Paula menerapkan juga untuk diri dia, tapi ternyata itu dijadikan suatu isu besar gitu. Dan Mbak juga kenal dengan sosok Niko? Enggak sih, nggak kenal, makanya aku penasaran nih. Karena si Niko juga aku lihat ya dia kerja ya kayaknya kerja di tempat mereka gitu kan, dekat terus ada kerja juga. Kok ya masa sih gitu loh, kayak mikirnya. Apalagi juga ada katanya kan di kamar, tapi kamarnya itu tempat anak main juga yang bolak-balik orang banyak gitu. Jadi ini memang situasinya menurut aku bukan kayak di hotel gitu yang mereka check in diem-diem gitu kan. Ini tuh rumahnya rame banget, banyak orang terus di kamar gitu yang dibuka, yang nggak ada kunci, yang bisa siapa aja masuk. Kayak agak kok kayak gini sih, emangnya berapa tahun pernikahan nggak kayak gitu tuh, ruangan buat apaan gitu loh. Jadi kita jadi mikir ke sana. Berarti Niko sendiri berarti memang karyawan dari Mbak Im Paula juga? Aku nggak ngerti. Pokoknya mereka selalu ada misalnya katanya sih si Paula di podcast ya bilang kalau misalnya ada masalah rumah tangga mau curhat itu ke si cowok ini gitu kan, entah itu dari Mbak Imnya atau dari Paulanya, pasti ke cowok ini. Berarti kan cowok ini deket banget sama dua-duanya dan mungkin masih bisa ngasih solusi atau bisa jadi pendengar yang baik buat Paula. I don't know gitu loh. Tapi yang pasti mereka selalu menempatkan cowok ini tuh di rumah tangga mereka sebagai temen yang mau mendengerin gitu loh. Makanya ini orang dia harus bicara sih, dia harus ngomong sih supaya kita nggak berandai-andai kayak gini. Siapa ya, kenapa ya, kok bisa gitu? Dia harus ngomong sih. Ya. Ada lagi? Oke. Oke, cukup.